Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurrahma Yusinantri dengan NIM 216131127. Di sini saya akan mempresentasikan terkait penanganan kardiovaskular dengan Al-Quran. Pada bab pendahuluan ini, di dalam Al-Quran maupun hadis terdapat deskripsi akurat tentang struktur anatomi, prosedur pembedahan, karakteristik fisiologis, dan juga pengobatan medis. Secara khusus, pencegahan penyakit umumnya ditekankan dengan mendorong aktivitas fisik, pengobatan herbal, dan juga organik maupun revitalisasi spiritual. Menurut Al-Quran dan juga hadis, Tuhan menciptakan penyakit dan juga Tuhan menciptakan pengobatan untuk setiap penyakitnya. Adapun tradisi kenabian di mana Nabi Muhammad SAW dilaporkan telah mengatakan bahwa untuk setiap penyakit ada obatnya, dan ketika obat dibuat jelas, maka penyakit itu disembuhkan dengan izin Tuhan ataupun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Korelasi aliran darah dengan Al-Quran. Pembuluh darah besar yang disebut dalam Al-Quran adalah al-atin atau aorta. Kami pasti akan memegang tangan kanannya dan memotong al-watinnya. Al-watin telah diterjemahkan ke dalam kata-kata yang berbeda namun mirip, termasuk aorta, arteri kehidupan, dan hanya arteri. Ayat ini juga menegaskan bahwa darah memegang dipandang sebagai kendaraan untuk kehidupan, dan arteri yang langsung mengarah dari jantung sangat penting untuk kelangsungan hidup. Kemudian korelasi jantung dengan Al-Quran, di mana jantung disebutkan berkali-kali dalam Al-Quran maupun hadis dan digunakan dalam banyak konteks yang berbeda, seperti di dalam jantung, dari jantung. Penggunaan konsep yang berulang-ulang menggambarkan sentralisasinya terhadap inti dari setiap individu. Pertama-tama, pentingnya jantung ditunjukkan dalam fakta bahwa kita menemukan berbagai keadaan jantung dalam 3 kelompok orang yang berbeda-beda yang dijelaskan dalam Al-Quran. Yang pertama, ada kaum mukmin, orang-orang yang beriman, memiliki hati yang hidup. Yang kedua, ada kaum kafir, orang-orang yang menolak iman, memiliki hati yang mati. Dan yang ketiga, ada kaum munafik, orang-orang yang munafik, memiliki hati yang sakit. Dua jenis jantung umumnya dijelaskan adalah jantung spiritual, yang dijelaskan secara luas, dan juga jantung fisik. Selanjutnya, korelasi kardiovaskular dengan Al-Quran. Meskipun tidak banyak disebutkan secara lahiriah dalam Al-Quran maupun hadis, gaya hidup yang dianjurkan oleh para penulis Al-Quran tersebut secara drastis dapat menurunkan kemungkinan seseorang terserang penyakit kardiovaskular, seperti penyakit jantung, pembekuan darah, aterosklerosis, arteriosklerosis, yang memiliki cara-cara berikut, yaitu terlibat dalam kegiatan spiritual, makan secukupnya, melakukan kerja fisik, mengurangi amarah dan kecemburuan, menghilangkan keserakahan, dan juga menjauhi makanan dan minuman terlarang. Korelasi kardiovaskular dengan Al-Quran selanjutnya adalah dipertegas dengan menyatakan bahwa Al-Quran menuliskan sesungguhnya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Dikatakan juga bahwa Nabi Muhammad SAW menasehati orang-orang untuk tidak langsung tidur setelah makan, karena hal tersebut dapat menyebabkan pengerasan hati. Gerakan fisik selama berdoa juga dapat membantu mencegah trombus vena dalam. Gerakan berdiri, duduk yang berulang sepanjang hari mengaktifkan pompa otot di otot kaki seperti gastrocnemius dan juga soleus, yang meningkatkan aliran balik vena ke jantung saat berdiri dan memindahkan darah dari vena perifer ke vena sentral, sehingga mencegah edema dan mengurangi kemungkinan terbentuknya trombus. Seperti yang telah dijelaskan pada makalah awal terkait bagaimana korelasi Al-Quran terhadap penyakit kardiovaskular maupun hati, terdapat artikel kedua dengan murotal Al-Quran terhadap nyeri dengan status hemodinamika pada penyakit jantung koroner, di mana dalam hal ini mempresentasikan bagaimana Al-Quran dapat mengurangi terhadap nyeri dan juga status hemodinamika pada penyakit jantung koroner. Yang pertama yaitu ada nyeri jantung. Keluhan penderita pada penyakit jantung koroner, masalah utama yang sering muncul adalah nyeri dada maupun angina. Dampak nyeri pada timbul membuat penderita penyakit jantung koroner atau PJK akan mengalami perubahan status hemodinamik. Hemodinamik ini digunakan sebagai acuan indikator untuk mengetahui hasil pengukuran tekanan darah, sistol maupun diastol, frekuensi nadi, dan juga frekuensi pernafasan.
Hal ini juga dijelaskan pada penelitian dari Aziza tahun 2019, bagaimana ayat Al-Quran yang dilantunkan saat terapi murotal adalah surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat Al-Qur'ais, serta surat Yasin ayat ke-58, Al-An'am ayat 1-3, dan kemudian Ar-Rahman pada ayat 1-78. Dalam surat Ar-Rahman yang memiliki banyak ayat saat dilantunkan secara berulang-ulang sehingga mempunyai pengaruh dan mengalihkan perhatian dan fungsi sebagai hipnotis yang menurunkan gelombang otak pasien. Karakteristik surat Ar-Rahman memiliki tempo 79,8 bpm. Kategori tempo ini termasuk dalam tempo yang lambat dan seiring dengan denyutan jantung yang normal, sehingga denyut jantung klien akan sinkron dengan tempo murotal. Tempo murotal Al-Quran juga berada di antara 60-70 per menit, serta nadanya yang rendah, sehingga mempunyai efek relaksasi dan dapat menurunkan stres dan hipnotis mengalihkan perhatiannya pada kondisi nyeri. Penelitian lain juga menjelaskan mengenai murotal Al-Quran dapat mempengaruhi tingkat nyeri pada pasien PJK sehingga tidak dapat mengganggu atau tidak mengganggu kenyamanan pasien saat menjalani perawatan. Di samping itu, murotal Al-Quran juga memberikan efek ketenangan pada pasien sehingga dapat mempercepat dalam pemulihan. Setelah membaca ayat-ayat Al-Quran ataupun mendengarkan lantunan bacaan ayat Al-Quran, akan menstimulus impuls ataupun merangsang suara yang akan diterima oleh daun telinga pembacanya. Kemudian, telinga memulai proses saat mendengarkan, dan secara fisiologis, pendengaran merupakan proses di mana telinga memberikan informasi berupa bunyi ataupun getaran udara dan disalurkan ke susunan saraf pusat. Kemudian, getaran yang diterima tersebut diubah menjadi impuls mekanik di telinga tengah dan selanjutnya diubah menjadi impuls elektrik di bagian telinga dalam yang selanjutnya diteruskan melalui saraf pendengaran menuju ke korteks pendengaran pada bagian di otak. Suara bacaan dari lantunan ayat Al-Quran yang selanjutnya akan ditangkap oleh daun telinga dan akan disaring ke lubang telinga serta diteruskan ke membran timpani sehingga membuat bergetar. Getaran yang dihasilkan diteruskan ke tulang-tulang pendengaran yang bertautan satu dengan yang lainnya. Getaran suara tersebut selanjutnya disalurkan menuju sistem saraf N7 atau vestibul cochlearis ke bagian otak, tepatnya pada bagian pendengaran. Hal ini juga diperjelas lagi pada surat Al-A'raf pada surah ke-7 ayat 204 yang artinya, "Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dengan baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat-Nya." Hasil penelitian menunjukkan bahwa terapi murotal Al-Quran berpengaruh terhadap nyeri dan hemodinamika pada pasien jantung koroner atau PJK di ruang ICU Rumah Sakit Islam Surabaya Jemur Sari. Berikut merupakan referensi tambahan yang saya gunakan untuk mengais antara korelasi terhadap Al-Quran dan penyakit kardiovaskular. Sekian hasil presentasi korelasi antara Al-Quran dengan penyakit kardiovaskular dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.